Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca Al-Qur'an Al-Karim dan kita sudah juga membaca doa tawassul. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah surat yang cukup penting, yaitu surat Al-Jumu'ah atau surat Al-Jumu'ah. Suratul Jumu'ah madaniyatun wa adadu ayatiha 11. Surat Al-Jumu'ah ini atau Al-Jumu'ah diturunkan di kota Madinah, termasuk surat Madaniyah, dan jumlah ayatnya ada 11 ayat. Jadi cukup pendek, tidak panjang. Saya ambil dari tafsir Al-Amsal yang ditulis atau karya Ayatullah Asy-Syaikh Nasir Makarim Asy-Syirazi dengan timnya atau anggotanya yang beliau masih hidup sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumu'ah atau suratul Jumu'ah. Muhtawa surati, kandungan surat. Ya, kita perhatikan dulu, kita pahami dulu kandungan surat Al-Jumu'ah ini membahas apa saja. Taduru hadhihi suratu hawla mihwaraini asasiyani, bahwa surat ini, surat Al-Jumu'ah atau Al-Jumu'ah ini itu berbicara atau membicarakan tentang dua masalah yang pokok. Al-awalu, yang pertama, huwa yaitu at-tauhidu wa sifatullahi wal hadafu min bi'satir rasuli wa mas'alatul ma'ad. Pembahasan pertama atau bagian pertama surat Al-Jumu'ah ini membahas tentang masalah tauhid, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah tauhid dibahas di berbagai macam surat, termasuk di surat Al-Jumu'ah dibahas masalah tauhid, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Juga membahas tentang sifat-sifat Allah dan tujuan diutusnya Rasulullah, dan juga masalah ma'ad, masalah kehidupan akhirat dibahas juga dalam surat ini. Wal mihwarus tsani, sedangkan pusat bahasan yang kedua atau titik bahasan yang kedua adalah huwa al-atharu tarbawi li sholatil jumu'ah, yaitu pengaruh pendidikan terhadap sholat Jumat. Wa ba'dul khususiyatil muta'alliqah bihadhil ibadah al-'azimah, dan juga sebagian keistimewaan yang lain yang berkaitan dengan ibadah yang agung ini. Jadi sholat Jumat mengandung pendidikan dan pengajaran yang perlu kita pahami baik-baik. Kemudian walakin yumkinu an nujmil al-abhath allati waradat fi hadhihi suratil mubarakati bin nuqatit taliyah. Akan tetapi kita dapat membahasnya secara global, atau kita bisa membuat pembahasannya diglobalkan yang terdapat dalam surat yang penuh berkah ini, di dalam beberapa poin. Yang pertama, tasbihu kafatil makhluqati. Secara global, surat ini juga membahas tentang tasbihnya seluruh makhluk. Jadi semua makhluk,
seluruh makhluk itu tanpa kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia yang bertasbih, bahkan semua makhluk, bebatuan, pepohonan, gunung-gunung semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hadafut ta'alimi wa tarbawi min bi'asatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hadaf adalah tujuan pengajaran dan pendidikan dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diutusnya Rasulullah itu mengandung pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, tahdhirul mu'minina wa tanbihuhum min maghabbatil wuqu' fil inhiraf alladhi waqa'a fihi al-yahudu fabta'adu an jadatis shawabi wal haqqi. Pembahasan ketiga adalah memberikan peringatan kepada orang beriman, yaitu agar berhati-hati. Orang beriman diberikan peringatan agar berhati-hati, jangan sampai jatuh terjebak kepada kesesatan atau penyimpangan, di mana orang Yahudi telah menyimpang sehingga mereka jauh dari jalan kebenaran dan jalan hak. Yang keempat, isyaratun ila qanunil mautil ammi wasyamilil ladzi yumassilul ma'bara ila alamil baqa'i wal khuludi. Pembahasan yang keempat dalam surah ini adalah juga menjelaskan atau mengisyaratkan tentang adanya undang-undang, adanya aturan kematian yang sifatnya umum yang meliputi seluruh makhluk, di mana kematian merupakan jembatan untuk menuju pada alam yang kekal abadi, ke alam akhirat. Jadi kematian adalah jembatan. Tanpa jembatan kita tidak sampai ke tempat tujuan. Tujuan kita akhirat, kita lewat jembatan yang namanya kematian. Yang kelima, at-ta'kidu ala ada'i fardhiyyati shalatil jum'ah. Penekanan terhadap atau atas dilakukannya kewajiban sholat Jumat. Jadi sholat Jumat sangat ditekankan kewajibannya. Wa haqqul mu'minina ala ta'tilil amali wal kasbi min ajli musyarakati fiha. Dan orang beriman dianjurkan agar meliburkan, agar menghentikan pekerjaannya dan usahanya demi untuk mengikuti sholat Jumat. Itu 5 poin penting yang terkandung di dalam surat Al-Jum'at yang kita bahas secara bertahap dan perlahan-lahan insyaallah. Ya. Kemudian kita masuk kepada subtema yang lain, yaitu fadilatu tilawati suratil Jum'ah atau Al-Jum'ah. Keutamaan membaca surat Al-Jum'ah. Setiap surat memiliki keutamaan yang berbeda-beda, yang sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Jum'ah ini, apa fadilahnya, apa keutamaannya kalau kita baca. Waradat riwayatun katsiratun fi fadilati tilawati hadhihi surati, sawa'un kanat hadhihi tilawatu mustaqillatan aw dhimna salawatil yaumiyah. Dikatakan bahwa banyak sekali hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan membaca surat Al-Jum'ah ini, baik dibaca secara sendiri maupun di dalam sholat. Sangat dianjurkan di dalam sholat zuhur hari Jumat atau dalam sholat Jumat membaca surat Al-Jum'at. Ya. Naqra'u fi haditsin 'anil Nabiyil Akram sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membaca dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadisnya, wa man qara'a suratal jum'ati utiya 10 hasanatin bi'adadi man atal jum'ata wa bi'adadi man lam ya'tiha fi amsaril muslimin. Ini tentang ganjaran dan pahala membaca surat Al-Jum'ah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Jum'ah, maka dia akan diberikan pahala dan ganjaran 10 kebaikan, dan itu sebanyak bilangan orang-orang yang mendatangi sholat Jumat, dan juga sebanyak bilangan orang-orang yang tidak mendatangi sholat Jumat di dalam sebuah negeri.
Nah, jadi betapa banyaknya. Kalau di kota kita misalnya, kota Depok ini, berapa penduduknya? Berapa ayatnya? Kira-kira? Ada 1 juta? Ya, katakanlah 1 juta penduduk kota Depok. Nah, setiap orang dikasih 10 kebaikan. Kemudian dikalikan dengan 1 juta. Begitulah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Warada fi hadisin akhar an Shadiq alaihi salam, juga terdapat hadis yang lain dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Beliau berkata annahu qala al-wajibu ala kulli mu'minin idza kana lana syi'atun ay yaqra'a fi lailatul jum'ati bil jum'ah wa sabbis rabbikal a'la wa fi sholatil dhuhri bil jum'ah wal munafiqin. Beliau mengatakan yang wajib atau diwajibkan bagi setiap mukmin itu apabila dia itu Syiah, ya Syiah Imam Ali, Syiah Ahlul Bait, dia harus membaca pada malam Jumat membaca surat Al-Jumu'ah dan baca surat Sabis Rabbikal A'la, surat A'la. Jadi malam Jumat dianjurkan bukan saja Yasin tetapi juga surat Al-Jumu'ah dan surat Sabis Rabbikal A'la. Dan pada hari Jumatnya, pada waktu zuhur, ketika sholat zuhur atau ketika sholat Jumat, membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin, yaitu 2 surat yang bergandengan. Kalau sholat zuhur, misalnya pada hari Jumat di rumah, maka pada rakaat pertama sholat zuhur, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Jum'ah. Dan pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun. Faida fa'ala dzalika, apabila seorang mukmin melakukan hal itu, melakukan apa? Itu baca surat Al-Jum'ah dan Sabis Rabbikal A'la pada malam Jumat, dan pada siangnya baca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun, fa ka'annama ya'malu bi'amali Rasulillah, maka dia mendapatkan ganjaran seakan-akan dia melakukan amal perbuatan Rasulullah. Ya, luar biasa betapa besar ganjarannya. Wa kana jazaohu wa thawabuhu 'ala Allah al-jannah, dan ganjarannya, pahalanya dari Allah adalah berupa surga. Wa qad warada fi riwayati at-ta'kidul katsiru 'ala qiraati suratul jumu'ah wal munafiqun fi salatil jumu'ah. Dan juga terdapat berbagai macam riwayat yang sangat banyak di mana hadis-hadis itu menekankan untuk baca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun ketika melaksanakan sholat Jumat. Wa qad warada fi ba'di riwayat alla tutraka qira'atuha ma amkan. Juga ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa jangan sampai kita meninggalkan 2 surat tersebut selama kita bisa, selama kita mungkin melakukannya. Itu baca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun pada malam dan siang hari Jumat. Wa ma'anna al-'udula fil qira'ati min surat at-tauhid wa qul ya al-kafirun ila surat ukhra ghairu jaizin. Nah, dalam fikih Ahlul Bait dijelaskan bahwa terkait masalah bacaan surat itu, ketika kita membaca surat Qulhu atau surat Qulya, surat al-kafirun dalam salat, kita tidak boleh menggantinya dengan surat yang lain. Ketika dalam salat fardu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca surat Qulhu, ya lanjut Qulhu sampai selesai. Nggak boleh dibaca separuh kemudian ganti surat yang lain. Itu nggak boleh, hukumnya berdosa. Juga surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Di dalam salat, dalam sembahyang, surat Qul ya kita tidak boleh baca separuh kemudian ganti surat yang lain. Nggak boleh, harus disempurnakan bacanya. Ya, itu fikih Ahlul Bait. Illa anna hadhil mas'alata mustasnatun fi salatil jum'ah. Tetapi pada hari Jumat ada pengecualian. Apa pengecualian pada hari Jumat? Fayajuzul 'udulu 'anhuma ila suratul jum'ah wal munafiqun bal 'adda dzalika mustahabban. Tetapi orang yang baca Qulhu pada hari Jumat boleh mengganti dengan surat Al-Jum'at. Orang yang baca surat Al-Kafirun misalnya pada hari Jumat boleh menggantinya dengan surat Al-Munafiqun. Jadi singkatnya bahwa orang-orang yang baca surat Qulhu dan Qulya dalam sholatnya nggak boleh mengganti dengan surat yang lain kecuali pada hari Jumat
bacaan surat Qul dan Al-Kafirun ketika dalam sholat bisa diganti dengan surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Itu menunjukkan betapa agungnya surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Wa kullu dzalika dalilun 'ala al-ahammiyatil 'aliyah 'ala al-ahammatil 'aliyah li hadis suratil Qur'aniyah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian yang tinggi terhadap surat Al-Quran yang dua ini, yaitu surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Kita bahas sedikit tentang ayat-ayatnya. Al-ayatu, ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ayat yang keempat. Terjemahannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Yusabbihu lillahi, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh, segala apa yang ada di langit, di seluruh langit, dan segala apa yang ada di bumi dan di dalam perut bumi. Jadi di seluruh alam semesta ini semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat Allah, Al-Malikil Quddusul Azizul Hakim, yang maha raja di raja, yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi pada ayat pertama ini terdapat 4 sifat Allah. Ya. Lillahi, Allah memiliki 4 sifat. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Itu 4 sifat pada ayat pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf atau di kalangan penduduk kota Makkah rasulan, mengutus seorang rasul, mengutus Nabi kita Nabi Muhammad. Minhum, dari bangsa mereka sendiri, dari bangsa Arab. Jadi Rasulullah Allah utus di kalangan orang yang awam atau orang yang penduduk Makkah, ya, dari kalangan bangsa Arab sendiri. Apa tugas Rasulullah? Yatlu 'alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wahyu Allah. Rasulullah menyampaikan dan membacakan serta menjelaskan wahyu Allah, ayat-ayat Allah, syariat dari Allah. Kemudian apa lagi? Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, apa mensucikannya? Yang membimbing secara ma'nawiyah. Misalnya apa? Mengajarkan akhlak dan mensucikan ruh mereka dari berbagai macam kotoran, dosa dan kesyirikan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, juga Rasulullah tugasnya mengajarkan kepada mereka, pada umat manusia, orang Arab dan selain Arab, mengajarkan Alkitab, kitab Al-Quran dan kandungannya. Wal hikmah, dan juga hikmah, berbagai macam hikmah dan kebaikan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, mereka sebelumnya berada pada kesesatan yang nyata. Sebelum Nabi diutus, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa sesatnya? Mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, ya, karena takut kemiskinan. Kalau lahir bayi perempuan, ya, besar sedikit dikuburkan. Kemudian bayi laki-laki dibiarkan. Dan banyak sahabat Nabi yang masih dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, menyembah berhala, mereka sebelum Islamnya menguburkan bayi mereka yang perempuan hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar pernah menguburkan bayinya yang perempuan hidup-hidup, sudah besar juga, sudah bicara, ya, bahkan sudah bisa ngomong. Dia bertanya, ayah, kita ini mau kemana? Dia nggak menjawab. Ya, digali, anak juga bingung, akhirnya dijelaskan dalam kuburan yang secara hidup-hidup. Itu dari sahabat Nabi yang terkenal dalam hadis dan riwayat dan sejarah, yang menguburkan bayi perempuannya hidup-hidup dan sudah agak besar, sudah bisa bicara, ya, kemudian masuk Islam dan bertaubat, ya.
Wa akharina minhum, juga Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan tugas-tugas tersebut, bacakan ayat-ayatnya, mensucikannya, membersihkannya, mengajar kitab dan hikmah kepada orang yang lain. Itu generasi berikutnya, generasi tabi'in, tabi'in sampai kepada kita semuanya. Lamma yalhaqu bihim, yang belum bergabung dengan mereka. Wa huwal azizul hakim, jalla Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullah, itulah karunia dari Allah. Jadi diutusnya Rasulullah menjadi nabi untuk kita semua, untuk bangsa Arab dan seluruh umat manusia di dunia, itu karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, Allah memberikan karunia itu, nikmat Allah itu kepada orang yang dikehendakinya. Tentu dengan dasar kebijakan, keadilan dan maslahat yang Allah ketahui. Wallahu dzul fadlil azim, Allah yang memiliki karunia yang sangat agung. Jadi karunia agung, nikmat yang besar yang banyak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan dari 4 ayat dari surah Al-Jum'ah. Nanti berikutnya kita akan gali tafsirnya insyaallah. Tafsir ayat per ayat sampai kepada ayat yang keempat kita akan kaji pada pertemuan malam Rabu yang akan datang insyaallah. Kita panjang umur, panjang usia, saat pada kita bisa berjumpa kembali dan kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Jum'ah yang penting ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Nah, karena Rasulullah di kiamat, Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, bahwa umatku telah membiarkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak dibaca, tidak dipelajari tafsirnya, maknanya, maksudnya, bahkan tidak diamalkan. Kita semoga ya tidak termasuk yang Rasulullah keluhkan nanti di hari akhirat, di hari kiamat, karena mengabaikan Al-Quran. Ya amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan kita lanjutkan dalam diskusi setelah ini insyaallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.